Hai, aku Lintang Sabrina Putri dengan NIM 072011533028 dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga. Dalam video kali ini, aku mau ngajak kalian ngobrolin terkait suatu isu yang menurutku pribadi, isu tersebut cukup memprihatinkan di Indonesia saat ini. Kalian pasti udah gak asing kan mendengar atau bahkan membaca berita dengan headline berikut ini. Ya, isu terkait meningkatnya angka pernikahan anak di bawah umur atau pernikahan dini di masa pandemi. Dari berita artikel yang aku baca, alasan mengapa angka pernikahan anak di bawah umur meningkat di Indonesia padahal sudah ada undang-undang yang mengatur bahwa pernikahan di bawah umur itu dilarang adalah karena krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi berkepanjangan. Kenapa sih pernikahan dini itu dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan krisis ekonomi yang terjadi? Karena masyarakat di Indonesia, khususnya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, beranggapan bahwa anak adalah investasi. Dalam artian, anak ini adalah investasi, jaminan atau aset orang tua yang dapat digunakan ketika nantinya orang tua dilanda krisis ekonomi atau dililit hutang. Anak dinikahkan ketika usianya masih muda diharapkan mampu meringankan beban finansial atau ekonomi yang dimiliki oleh orang tua. Karena ketika anak dinikahkan, secara otomatis mereka harus mampu membiayai diri mereka sendiri. Untuk anak perempuan ketika mereka dinikahkan, mereka akan otomatis menjadi tanggung jawab suaminya. Dan hal tersebut juga secara otomatis menggugurkan kewajiban orang tua dalam membiayai sang anak. Nggak sedikit juga kok orang tua yang menikahkan anaknya sebagai jaminan ketika orang tua dililit hutang dan tidak mampu membayar. Dan itu adalah realita yang cukup menyedihkan, ironi di Indonesia. Karena masyarakat Indonesia yang masih berpikiran bahwa menikah adalah suatu solusi tanpa berpikir panjang, pada kenyataannya pernikahan anak di bawah umur menciptakan banyak perkara atau polemik atau permasalahan lainnya yang justru lebih kompleks, lebih rumit, lebih ribet daripada sekedar krisis ekonomi. Tentu saja pernikahan anak di bawah umur meningkatkan angka kemiskinan kultural karena mulainya pernikahan anak di bawah umur diharapkan mampu meringankan beban orang tua dengan sang anak yang membiayai kehidupannya sendiri. Tapi pada kenyataannya, apakah sang anak beneran mampu untuk membiayai kehidupan mereka secara finansial, membiayai kehidupan pasangan mereka, atau membiayai kehidupan keluarga mereka? Kebanyakan tidak kan? Selain itu, pernikahan anak di bawah umur juga meningkatkan trauma fisik dan psikis yang dimiliki oleh sang anak. Sebagaimana yang kita tahu, bukan hanya umur mereka yang belum dewasa atau belum matang, tetapi juga pola pikir mereka. Bagaimana mereka mengatur emosi mereka. Ego mereka masih tinggi, emosi mereka masih naik turun, gak stabil. Ketika mereka menikah, maka mereka nantinya akan dihadapkan oleh berbagai macam permasalahan kehidupan pernikahan yang jauh lebih kompleks. Yang bahkan orang tua saja belum bisa mengatasinya, apalagi anak-anak dengan pola pikir yang masih belum matang. Pernikahan anak di bawah umur pun kemudian mampu meningkatkan stres bagi sang anak, bahkan menyebabkan depresi bagi anak tersebut. Pernikahan di bawah umur juga meningkatkan angka kekerasan dalam rumah tangga dan juga angka perceraian. Selain itu, pernikahan di bawah umur juga turut berdampak pada meningkatnya angka kehamilan di bawah umur, khususnya bagi perempuan-perempuan muda. Kehamilan di bawah umur yang disebabkan oleh alat reproduksi yang belum matang, lalu fisik yang masih renta, masih rawan lah ya intinya, mengakibatkan angka kematian ibu dan calon bayi itu meningkat. Jadi sejatinya pernikahan di bawah umur itu menurutku pribadi bukan menyelesaikan masalah ya, tapi justru menciptakan masalah baru yang jauh lebih kompleks, lebih panjang, lebih banyak, kayak efek domino beruntun atau lingkaran setan lah yang tiada hentinya gitu loh. Kasihan sang anak gitu. Teruntuk orang tua di luar sana, jangan jadikan pernikahan itu sebagai solusi.
Apakah kalian hanya memikirkan efek jangka pendek yang, oh iya saya menikahkan anak saya agar saya kehilangan beban finansial, beban keuangan. Tetapi apakah kalian memikirkan efek jangka panjang? Apakah nantinya sang anak mampu menghadapi permasalahan pernikahan itu nanti? Ataukah kalian memikirkan trauma psikis yang mungkin dialami oleh sang anak itu? Jadi stop, hentikan pernikahan anak di bawah umur. Stop dengan prinsip anak adalah investasi kalian. Karena pernikahan di bawah umur sejatinya bukanlah satu-satunya solusi.